Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang soleh-soleha yang kami banggakan, bagaimana kabarnya? Sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha? Alhamdulillah. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari fikih kelas 5 semester 1 dengan tema yaitu bersuci dari haid. Nah, materi pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama yaitu pengertian haid. Yang kedua, ciri dan tanda darah haid. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang keempat yaitu tata cara mandi besar setelah haid. Dan yang kelima yaitu hikmah bersuci dari haid. Yang pertama, pengertian haid. Pengertian di sini ada 2. Yang pertama, haid menurut bahasa berarti mengalir. Dan yang kedua, haid menurut istilah fikih adalah darah yang keluar secara berkala dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat atau bukan karena melahirkan pada waktu tertentu. Next. Kapan? Pada umumnya akan keluar sebulan sekali pada perempuan yang sudah balik dengan masa rata-rata 6-7 hari. Yang kedua, minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Dan maksimalnya yaitu 15 hari. Lalu bagaimana kalau perempuan mengeluarkan darah dari 15 hari? Nah, di sini yang pertama berarti darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Yang kedua itu yaitu darah istihadhah, artinya darah penyakit. Nah, sekarang 2. Ciri dan tanda darah haid. Di sini yang pertama, darah kotor yang harus dikeluarkan. Yang kedua, keluar dari rahim perempuan yang sehat. Yang ketiga, bersiklus bulanan. Yang keempat, bukan darah penyakit. Kemudian yang terakhir yaitu bukan darah yang keluar setelah melahirkan atau nifas. Itu darah haid ya. Kemudian nomor 3, hal-hal yang dilarang ketika haid apa saja? Yang pertama, dilarang melaksanakan sholat dan puasa. Ya. Pada hadis riwayat Bukhari yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beberapa perempuan, bukankah perempuan ketika haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Jawab mereka, ya benar. Kata Rasulullah bersabda, itulah kekurangan agama perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu dilarang tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Ya. Perempuan yang sedang haid dilarang melaksanakan tawaf ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Ya. Lanjut. Yaitu dilarang menyentuh dan membaca Al-Qur'an ya. Di sini nah, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dalam
Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Selain dilarang menyentuh Al-Quran, perempuan haid juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, ya, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat, ya. Lanjut, yaitu dilarang iktikaf atau berdiam diri di masjid. Ya. Berdiam diri artinya iku ya mbuh wiritan, nggih. Itu maksudnya, ya. Lanjut, cara bersuci dari haid. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, niat. Niatnya bagaimana? Di sini. Nanti ini anak-anak dihafalkan, harus dihafalkan, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak berlaku untuk perempuan saja, ya, karena laki-laki juga nanti akan menjadi ayah, mungkin nanti memberitahu kepada anak-anaknya, mungkin nanti membimbing istrinya kalau memang istrinya tidak bisa, ya. Ini karena seorang laki-laki adalah harus mengetahuinya, ya. Opo wong wedok kok lanang kok kongkon apa niat iki, apa niat haid kan gak haid. Nah, bukan begitu, ya. Ini bacanya, ya. Niat yang pertama, niat nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minal haidhi fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari dari haid fardu karena Allah Ta'ala, ya. Tuh. Atau hanya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala juga boleh, ya. Apa-apa. Ada 3 versi doa, niat juga enggak. Yang penting niatnya untuk mandi menghilangkan hadas besar, yaitu setelah haid. Itu saja, ya. Next, cara bersuci tadi. Ini cara bersuci. Tadi kan ini cara bersuci satu niat, tetap ini. Yang nomor 2, mandi dengan membasuh seluruh anggota badan tubuh dan rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus, ya. Yang ketiga, ini tadi angkanya hilang ini, ya. Yang ketiga di sini, ini nomor 3, ya. Di sini membersihkan bagian tubuh dari bekas darah dengan wewangian. Untuk anak-anak yang perempuan, ya. Kalau setelah haid gitu kan ada mungkin bekas-bekas darahnya di sekitar vagina, ya. Nah, itu nanti dibersihkan dengan wewangian, artinya menggunakan sabun. Sabun itu kan wangi. Nah, itu namanya dibersihkan dengan wewangian, maksudnya begitu, ya. Lanjut. Nah, apa sunnah mandi wajib? Dalam mandi itu loh ada kesunahan. Kalau sunnah itu kan ditinggalkan tidak berdosa, dilaksanakan mendapat pahala, kan begitu. Nah, lebih baik yang mendapat pahala, ya, daripada muspro. Nah, pertama, membaca basmalah. Basmalah itu ya bismillah itu loh, ya. Leta'awud a'udzubillah. Kalau basmalah bismillah. Nomor 2, berwudu sebelum mandi. Wudunya ya tetap seperti orang-orang yang mau sholat itu loh, ya, wudunya sama, ya. Niatnya saja tadi yang di atas, ya. Kemudian ini membasuh, menggosok badan dan semua badan, ya, semua, yaitu sampai 3 kali. Sunnah ini, kesunahan. Nah, selanjutnya yaitu mendahulukan anggota badan kanan, ya, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kemudian yang nomor 5 yaitu mewalat, yaitu sambung menyambung dalam membasuh badan. Ya sambung. Gak di podol-podol meneh ya enggak bisa, ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir yaitu hikmah apa sih yang didapat setelah haid atau bersuci dari haid ini?
Yang pertama, haid menjadi tanda usia dewasa bagi perempuan bahwa ia telah meninggalkan masa kanak-kanaknya. Kalau laki-laki apa ya? Mandi atau mimpi basah. Nah, mesti guyu iki ada lanang iki. Nah, kemudian yang kedua yaitu keluarnya darah haid perempuan melatih tanggung jawab atas segala kewajiban ibadah yang telah diisyaratkan Islam. Loh kok ngono Bu? Ya iya, contohnya bagaimana cara membersihkan, ya kan sampai sendiri mau seorang tuanya. Kemudian menghitung, kalau saya berapa hari ini sudah, kalau sudah saya harus mandi, kan tanggung jawab itu. Kemudian kalau sudah saya harus sholat, harus pokok membersihkan, itu adalah melatih tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bersuci dari haid hukumnya wajib agar setiap perempuan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri ya. Nah, kemudian akhir yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan watak pada perempuan berupa sifat malu yang besar. Itu kan? Perempuan dan laki-laki kan beda. Lebih pemalu perempuan daripada laki-laki. Nah, habis. Terima kasih. Nah, untuk materi ini anak-anak nanti mencatat untuk hari Jumat tanggal 24 nanti Bu Iva akan ke sekolahan. Nanti bisa dikumpulkan di sana ya. Melalui luring nanti akan saya nilai. Baiklah, cukup sampai di sini. Tatap muka kita melalui daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.